melihat anggota PKB, harusnya statement ini tidak keluar karena itu berarti dia mengajak perang warga NU. Nah, sobat-sobatku semuanya, bisa dibayangkan jika PKB mayoritas anggotanya adalah warga NU dan dia menyatakan PKB bukan partainya NU, walaupun itu memang betul, tetapi dengan pernyataan ini sewaktu-waktu bisa terjadi perpindahan besar-besaran dari warga NU yang ada di situ. Perjuangan Muhaimin Iskandar untuk bisa mencapai kursi sebagai wakil presiden tampaknya perlu membutuhkan sesuatu yang ekstra super hebat. Dan sepertinya semua akan ditabrak oleh dia demi mewujudkan ambisinya sebagai orang yang nomor 2 di Republik ini. Padahal walaupun dia sudah menjadi bakal calon wapres saat ini, dia masih harus melewati satu tahap lagi, yaitu dipilih oleh rakyat, yang belum tentu rakyat memilih yang bersangkutan karena adanya polemik yang terus berkepanjangan sampai dengan hari ini. Partai Kebangkitan Bangsa didirikan pada tahun 1998 dengan beberapa ulama NU. Mereka berpikiran untuk membuat sebuah partai yang akan menjadi saluran ide-ide politiknya warga NU. Ulama tersebut salah satunya adalah almarhum Presiden Abdurrahman Wahid. Setelah PKB ini jadi, ternyata ada perselisihan di situ dan tiba-tiba Muhaimin Iskandar mendaftarkan PKB versi dia. Inilah yang dinyatakan oleh beberapa orang Muhaimin mengkhianati Gus Dur. Bapak-bapak semuanya, saat ini Muhaimin menjadi bakal calon wapresnya Anies Baswedan dan di dalamnya koalisinya ada sebuah partai yang bernama PKS yang secara ideologi jelas berbeda dengan NU, yang tentunya tidak akan bisa diterima oleh warga NU, dan itu pun betul-betul terjadi. Walaupun Muhaimin menyatakan PKB tetap mendukung koalisi perubahan, PKB didukung oleh ulama-ulama, tetapi ternyata tolakan-tolakan muncul terus. Dan terakhir sobat-sobatku semuanya, perselisihan semakin runcing karena pada waktu itu Gus Yakut, Menteri Agama, di depan sekelompok umat beragama di Republik ini mengatakan bahwa untuk memilih presiden pada tahun 2024 harap berhati-hati. Lihat rekam jejaknya terlebih dahulu. Apakah sang capres itu pernah terlibat organisasi yang bersifat radikal dan intoleransi? Semua ini diperlukan agar tidak terjadi perpecahan di antar anak bangsa yang ada di Republik ini. Dia berkaca pada tahun 2017, di mana pada saat itu politik identitas suatu agama sangat kental sekali. Bahkan di antara sesama umat pun terjadi perselisihan yang tajam. Ada seseorang yang meninggal dunia, ternyata tidak bisa dilakukan ritual keagamaan sesuai dengan agamanya, hanya karena beda pilihan. Sobat-sobatku semuanya, saat itu sang calon gubernur seolah-olah melegalkan, seolah-olah mendiamkan, dan sepertinya merestui kegiatan organisasi radikal dan intoleransi ini melakukan kegiatan-kegiatannya yang membuat perpecahan, perselisihan di antar umat beragama dan di antar anak bangsa yang ada di DKI Jakarta. Anies Rashid Baswedan sebagai calon gubernur dan terang-terangan justru pernah berkata bahwa politik identitas di Pilkada DKI Jakarta memang sulit atau tidak bisa dihindarkan. Sebagian pengamat bahkan mengatakan akibat dari Pilkada DKI Jakarta tersebut, perselisihan antar umat beragama, perselisihan antar anak bangsa ini semakin kencang, bahkan digunakan sampai di tahun 2019 oleh salah satu capres. Demi memenangkan kursi kepresidenan pada waktu itu, organisasi ini pun diboyong untuk mendukung dia. Tetapi hasilnya, kemenangan tetap di calon yang bernama Joko Widodo. Sobat-sobatku semuanya, akibat dari semua ini, Pilkada DKI pada tahun 2017 dijuluki sebagai pilkada yang paling brutal. Itulah yang tidak dikehendaki oleh Menteri Agama kita.
Tetapi Muhaimin Iskandar seperti merasa tersambar petir pada waktu Gus Yakut mengeluarkan kata-kata tersebut, karena Muhaimin Iskandar saat ini adalah merupakan bakal calon wakil presiden dari Koalisi Perubahan, di mana capresnya adalah Anies Baswedan yang mendapati julukan Bapak Politik Identitas akibat Pilkada 2017 waktu yang lalu. Sobat-sobatku semuanya, tentu kata-kata Gus Yakut itu bisa menghancurkan elektabilitas Koalisi Perubahan. Maka reaksi langsung timbul dari Muhaimin Iskandar, dan dia membuka front dengan mengatakan bahwa apa yang dikatakan oleh Gus Yakut itu seolah-olah Gus Yakut itu seorang buzzer. Nah, sobat-sobatku semuanya, Muhaimin seperti tidak sadar bahwa Gus Yakut mengatakan itu adalah untuk kepentingan nasional. Kalau ternyata menyinggung calon dari Koalisi Perubahan dan dia berada di dalam di situ, sebetulnya dia harusnya introspeksi diri, bukan tambah menabrak. Pada waktu dia dijadikan cawapresnya, itu sudah timbul gejolak di antara anggota PKB. Karena kebanyakan dari mereka tidak menyetujui dan kebanyakan dari mereka menyatakan tidak akan mendukung PKB pada pemilu 2024 nantinya. PKB hampir 100% anggotanya adalah anggota NU. Anggota NU tidak bisa dipastikan dia pasti anggota PKB. Apa yang terjadi sobatku semuanya? Perselisihan yang semakin panjang, akhirnya DPW PKB Jawa Timur mengeluarkan pernyataan. Ini bukan lagi menjadi partai PKB bukan partainya NU. Sebuah statement yang diungkapkan yang menurut saya terlalu berani, amat sangat berani. Melihat anggota PKB, harusnya statement ini tidak keluar, karena itu berarti dia mengajak perang warga NU. Nah, sobat-sobatku semuanya, bisa dibayangkan jika PKB mayoritas anggotanya adalah warga NU dan dia menyatakan PKB bukan partainya NU, walaupun itu memang betul, tetapi dengan pernyataan ini sewaktu-waktu bisa terjadi perpindahan besar-besaran dari warga NU yang ada di situ. Kemungkinan warga NU yang saat ini ragu-ragu melihat kemanakah nanti Koalisi Perubahan ini berjalan. Apakah akan menerapkan politik identitas kembali seperti pada tahun 2017? Dengan melihat statement dari DPW Jawa Timur ini, maka sudah bisa dipastikan akan banyak sekali anggota NU yang akan lepas dari PKB. Dan apa yang terjadi sobat-sobatku semuanya? Perolehan suara, elektabilitas suara yang beberapa waktu yang lalu sudah mengendor dan turun drastis, mungkin akan terjadi lebih turun lagi. Dan ini berarti adalah suatu sinyal bagi Koalisi Perubahan untuk bersiap-siap. Dia tidak akan masuk dalam nominasi yang dipilih oleh rakyat di dalam pemilihan 2024 nantinya. Sobat-sobatku semuanya, kita tunggu kelanjutannya, apakah PKB akan tetap eksis atau runtuh sebelum waktunya yang diakibatkan oleh kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Muhaimin Iskandar maupun dengan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di Koalisi Perubahan. Kita lihat dan kita tetap berharap presiden ke depan yang terpilih adalah presiden yang memiliki nafas bahwa tetap akan memegang Pancasila sebagai satu-satunya ideologi kita berbangsa dan bernegara. Presiden yang akan datang yang pantas dan harus kita pilih adalah presiden yang berani menolak organisasi radikal dan intoleransi bertumbuh atau ada di Republik ini. Presiden yang wajib kita pilih adalah presiden yang terang-terangan akan meneruskan pembangunan yang telah diletakkan dasarnya oleh Bapak Presiden Joko Widodo pada saat ini, sehingga pada waktunya nanti Indonesia akan menjadi sebuah negara yang maju, yang mampu menyejahterakan rakyatnya.